Kebetulan di tempat saya kerja tuh yang menempuh jalur hukum cuma saya sendiri. Saya maju sendiri, teman-teman yang lain nggak ada yang berani. Karena alasan mereka untuk nggak mau maju tuh karena percuma maju juga, kalau kata-kata Sunda kasarnya mah, percuma maju juga udah mau menang. Karena yaitu alasannya si pemilik perusahaan, salah satu lawyer, alasannya itu. Jadi kalau buat saya pribadi ini kan hak. Kenapa harus saya nggak maju gitu? Ya udah, saya berusaha maju aja sendiri gitu, walaupun sendiri. Ya. Alasannya tetap maju apa sih, Kak? Apa yang kamu perjuangkan? Eh, saya punya hak di situ. Terus keduanya, saya di situ kerja tuh udah hampir 10 tahun. Saya cacat permanen di situ. Jadi memang kenapa harus saya yang dirumahkan? Kan masih banyak teman-teman yang. Terus alasannya kenapa dirumahkan gitu? Alasannya apa? Apa karena pandemi? Kalau karena pandemi, kenapa yang lain enggak? Apa yang jadi alasannya? Saya di situ dikasih posisi sebagai kepala. Tapi kenapa seorang kepala dirumahkan, anak buah saya dikerjakan? Ada alasan apa? Dibilang pandemi, toh masih bisa mempekerjakan orang, masih ada pengiriman gitu. Makanya alasannya tetap di pandemi asalnya gitu. Jadi ini sudah seperti apa, Kak? Atau sudah kemana saja dan bagaimana? Alhamdulillah sudah berjalan, dan secara legal hukum kalau saya tuh menang di persidangan. Tapi ya itu, tetap perusahaan sampai hari ini pun mereka belum ada itikat baik untuk menyelesaikan urusannya itu. Walaupun secara hukum tuh sudah jelas bahwa harus dibayarkan gitu, karena putusan sidangnya hakim pun sudah menyatakan harus membayarkan upah, harus membayarkan PHK, maaf. Karena memang jatuhnya saya jadi PHK gitu. Karena sudah berjalan hampir 6 bulan, ya langkah-langkahnya juga sama saya lakukan, kayak bipartit dan segala macam. Malah saya datang dulu baik-baik. Ini yang namanya dirumahkan tuh ada tenggang waktu nih, sampai kapan? Sebulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, kan itu. Cuman perusahaan tidak ada itikat untuk kasih jawaban jelas ya. Karena kan kalau dirumahkan harus jelas nih sampai kapan-kapannya. Ketika saya tanya, mereka jawabannya, ya nanti dipanggil, nggak gitu, ada jawaban pasti gitu. Ketika mereka ya sudah, berarti saya jalur hukum. Saya lewat ke salah satu serikat pekerja, saya minta tolong ke Pak Asep dari SPMI. Kebetulan akhirnya saya maju, ya tetap ada mediasi sih di dinas tenaga kerja, kita mediasi dulu. Tetap mereka kekeh akan yaitu yang mereka bahasanya kan lisan. Jadi perjanjian itu hanya lisan gitu. Ketika ketemu dengan kasus seperti ini mereka kaget karena kok sampai segininya gitu. Memang kalau tanda dibilang karyawan kontrak, saya nggak ada tanda tangan dari pertama kerja gitu. Sampai 10 tahun tuh nggak ada tanda tangan kerja. Makanya saya pede aja maju sendiri gitu, karena buat nuntut hak saya gitu. Karena 10 tahun nggak mungkin kontrak. Secara aturan pun sudah jelas itu tidak ada kontrak yang sampai 10 tahun. Memang secara mana buktinya kalau kamu karyawan kontrak? Tidak ada SK-nya memang. Tapi saya berpikir saya ada jam sostek yang sudah jelas selama 10 tahun itu perusahaan membayarkan gitu, dan tidak ada jeda gitu. Alhamdulillah. Ke depannya seperti apa? Ya, kalau harapan saya mah sekarang tidak berharap untuk bekerja lagi memang gitu, karena sudah lama juga, terus posisinya mau masuk kerja ke tempat lain juga sayanya udah cacat. Kan salah satu standar perusahaan untuk mempekerjakan orang biasanya itu salah satunya. Tidak ada cacat di anggota fisik tubuhnya. Itu salah satunya. Kan kalau saya kan udah kehilangan tangan gitu kebetulan. Karena kejadian Kejadian di kerja. pabrik. Betul. Sedangkan kan kalau di aturan kan katanya kalau orang cacat tuh tidak diperbolehkan untuk di PHK ataupun apa gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Maksudnya proses hukum sudah berjalan, terus putusan sidangnya sudah jelas gitu. Ya saya nunggu, pengen ya itu aja, hak saya segera diberikan gitu aja sih. Kalau buat sekarang mah gitu aja kalau buat saya. Itu sih. Wah, kita pagi-pagi enaknya gini Pak, ngopi dulu nih biar seger. Biar seger ya. Ngopi pas, kopinya pasti pas. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Tresna dalam acara Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Tema kita kali ini akan membahas tentang dampak pandemi bagi ketenaga kerjaan. Nah, di sini saya akan ditemani oleh pakar hukum dari STIH Painan, ada Dr. Sugeng Prayitno. Nah, di sini juga beliau akan mengupas tuntas tentang dampak pandemi bagi ketenaga kerjaan di Indonesia. Seperti kita ketahui dari tahun 2020 tentunya hampir ada 48% pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, sebetulnya, lantas bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia ketika pandemi menjadi penyebab perusahaan yang akhirnya mengambil kebijakan yang tidak diinginkan tentunya, terutama bagi para pekerja. Selain di PHK, ada yang dirumahkan, dan juga untuk mengupas hal tersebut, kita akan berbincang lebih mendalam dengan Pak Sugeng, dan juga ada Pak Asep yang di sini sebagai perwakilan dari kaum pekerja ataupun buruh yang tentunya terdampak ya Pak. Nah, sebelum kita berbincang, silakan Pak, kita ngopi dulu. Nah, ngopi pas, iya, pasti pas. Nikmat. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Masih bersama kami pemirsa dalam acara Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Nah, langsung saja nih kita kenalan bersama dengan Dr. Sugeng Prayitno. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya Sawang Suna. Terima kasih ya hatur nuhun sudah hadir dalam acara Ngopi Pas ini. Jadi Dr. Sugeng ini merupakan ahli hukum ketenaga kerjaan dan juga mengajar di STIH Painan Serang. STIH Painan Serang tuh, dari Serang jauh-jauh ke sini nih. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Baik Pak, nah kita berbicara tentang pandemi COVID-19 dari tahun 2020 tentunya terasa ya dampaknya sampai sekarang. Pertama, jadi kita ingin mengetahui dulu nih Pak, sejauh ini kira-kira bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan di Indonesia ini selama 2 tahun ke belakang dalam masa pandemi, walaupun sekarang sudah ada geliat lagi ya. Gini, yang pertama yang perlu difahami gini dulu. Sebelum ada pandemi, sebenarnya kondisi perusahaan sudah banyak juga yang kolaps. Tapi perusahaan-perusahaan tertentu itu, biasanya garmen dan tekstil. Oke. Tapi untuk perusahaan manufaktur itu tidak terdampak sama sekali dan masih survive sama kondisinya itu. Nah, begitu pandemi mulai, banyak perusahaan karena ada penutupan di negara-negara tertentu, tidak bisa keluar barang dan segala macam, terdampak juga itu, baik di sektor manufaktur maupun jasa. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat perusahaan tidak bisa mengeluarkan barangnya, itu dapat menjadi alasan bagi perusahaan untuk merumahkan, ditambah dengan ada kebijakan pemerintah. Yang salah satunya apa itu?
Kalau tidak salah Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres yang menyatakan bahwa pandemi itu merupakan bencana nasional non alam. Iya, awal ya. Betul. Awalnya. Nah, itulah yang menjadi dasar dan alasan selain ada surat edaran dari Menaker untuk bisa membuat para pengusaha tadi merumahkan karyawannya. Jadi ada WFH dan WFO segala macam. Nah, yang jadi permasalahan adalah pada saat pekerja tadi dirumahkan, ternyata banyak juga pekerja yang tidak dibayar upahnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di dalam SM Menaker itu menyatakan bahwa sebenarnya secara konsep ketenagakerjaan, kalau pekerja atau buruh tidak bekerja bukan atas kesalahannya atau bukan atas kemauannya, maka pengusaha wajib itu membayar upahnya. Nah, dengan adanya SE tadi yang menyatakan bahwa bagi pengusaha yang merumahkan karyawan akibat adanya pandemi, maka pengusaha dapat merundingkan upahnya dengan pekerja atau buruh. Artinya harusnya ada kesepakatan antara mereka. Bersama ya. Faktanya tidak seperti itu. Nah, berjalannya waktu, setelah merumahkan, kondisi 2021 ternyata COVID belum menurun juga, itu dijadikan alasan karena perusahaan merugi selama 1 tahun, banyak karyawan atau pekerja tadi yang dilakukan pemutusan hubungan kerja. Pada prinsipnya, secara hukum tidak masalah. PHK itu hak sama-sama hak para pihak tadi. Bisa hak pekerja maupun hak pengusaha. Yang jadi masalah adalah pada saat melakukan PHK, banyak, sekali lagi saya sampaikan banyak, bukan seluruhnya, banyak pengusaha yang ternyata tidak memberikan hak-hak bagi pekerja yang terdampak PHK tadi. Gitu Pak Indra. Jadi untuk membedakan perusahaan yang sebetulnya betul-betul terdampak ataupun yang menggunakan momen ini, nah itu seperti apa Pak? Yang pertama gini, Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengamanatkan itu bahwa ada audit internal maupun audit akuntan publik yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menyatakan bahwa perusahaan itu rugi atau tidak. Jadi kalau secara hukum ketenagakerjaan tidak ada PHK karena alasan pandemi, tidak ada. Yang ada adalah di pasal 61 kalau tidak salah, ayat 1 huruf D itu menyatakan dalam kondisi atau keadaan tertentu, maka pengusaha dapat melakukan PHK. Nah, di penjelasannya menyampaikan bahwa yang dimaksud kondisi tertentu adalah bencana alam, kerusuhan sosial, gangguan ketertiban atau keamanan. Nah, itu pun syaratnya harus dituangkan dalam perjanjian kerjanya. Nah, yang jadi masalah adalah pemerintah sudah menyatakan pandemi COVID ini adalah bencana non alam. Jadi seharusnya tidak bisa dijadikan alasan dari perusahaan untuk PHK karyawan tadi gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, lantas bagaimana perlindungan hukum nih, terutama bagi tenaga kerja untuk aturan PHK dalam kondisi seperti itu? Yang pertama yang perlu dilihat ini, ada PHK itu secara konsep kualifikasinya cuma terjadi karena 3 hal. Yang pertama PHK karena kemauan pengusaha. Itu contohnya seperti salah satunya adalah pengusaha misalkan menutup perusahaannya atau karyawan dapat surat peringatan karena melakukan kesalahan, itu pasti pengusaha yang mau PHK-nya. Atau PHK karena hukum, bisa juga. Apa itu? Karyawan telah masuk usia pensiun, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dia pasti di PHK. Atau karyawan meninggal dunia, itu juga di PHK. Itu PHK karena hukum. Dan yang ketiga adalah PHK atas kemauan pekerja pun bisa. Mengundurkan diri, atau salah satunya perusahaan tidak membayar upah selama 3 bulan berturut-turut, maka pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan industrial untuk menuntut PHK-nya tadi. Nah, dari konsep tadi, secara umum tidak bisa dijadikan alasan bagi pengusaha bahwa pandemik itu alasan untuk PHK pekerja. Tapi kalau alasannya karena ruginya boleh secara undang-undang. Jadi kalau yang didasarkan kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan alasannya adalah rugi. Tapi itu pun harus ruginya 2 tahun berturut-turut. Sementara pandemi baru 2 tahun gitu kan. Baru berjalan 2 tahun. Nah, logikanya sebelum 2 tahun mereka untung nih. Setelah 2 tahun belum nyampe, mereka ngomong alasan rugi dan mem-PHK. Nah, itulah hal yang membuat konsep ketenagakerjaan itu menjadi menurut saya jadi nggak jelas ya. Kenapa? Pekerja pengen kerja, pengusaha nggak mau. Jadi istilahnya kayak orang nikah tuh jadinya. Cekcok, cerai, cuman gitu jadi alasannya. Jadi bukan karena alasan yang sesuai dengan aturan hukumnya, tapi karena mau tidak mau atau suka tidak suka dari pengusaha tadi. Nah, dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut itu pun belum terpenuhi syarat itu. Sementara dari fakta di lapangan banyak yang dijadikan alasannya sangat banyak sekali. Bahkan kita tidak perlu nyebut namanya, cuman ada beberapa perusahaan dan yang paling parah itu sampai sekarang belum beres adalah pagi mem-PHK karyawan karena tutup dengan alasan pandemi, sebulan kemudian dia membuka dengan menerima karyawan lebih banyak lagi. Jadi kan logikanya tidak masuk jadinya gitu. Nah, lantas untuk hal yang seperti itu tindakan yang harus dilakukan apa? Yang pertama, kalau secara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pekerja
tadi baik sendiri maupun diwakili oleh serikat pekerja dapat melakukan perundingan bipartit. Perundingan bipartit itu perundingan antara pekerja dengan pengusaha tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Kalau tidak sepakat dan tidak selesai, maka itu bisa dilanjutkan melalui mediasi. Nah, mediasinya dilakukan di mana? Di instansi yang terkait ketenagakerjaan atau di Snaker kabupaten kota setempat. Kalau para pihak masih nggak sepakat lagi, bisa itu menuntut ke pengadilan umum industrial. Tapi mekanismenya tetap harus dilalui tadi. Tidak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba pengusaha, pekerja langsung menuntut ke PHI tanpa melalui mekanisme tadi. Jadi ada jalur panjang yang harus ditempuh pada saat untuk menuntut haknya tadi bagi pekerja. Tentunya para pekerja juga tidak sedikit yang tidak mengetahui jalur tadi, harus ada yang memfasilitasi. Nah, itu yang memfasilitasinya itu kemana nih Pak Jalil? Biasanya Tak usah dijawab dulu, kita lanjutkan. Nah, jadi jawabannya akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pas. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Halo pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Kang Asep Supriyatna. Beliau ini merupakan perwakilan dari teman-teman pekerja dari SPMI di Kota Cimahi ya, Kang? Oke. Baik, kita langsung saja ya, Kang. Jadi sekarang kira-kira bagaimana kondisi perusahaan nih di wilayah Akang selama ataupun sebelum dari masa pandemi? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan tadi, kalau berbicara masalah kondisi pandemi COVID-19, untuk saat ini memang sudah berangsur membaik, gitu kan. Artinya sudah ada peningkatan produktivitas kan di perusahaan masing-masing. Gitu. Nah, kemudian kalau berbicara masalah dampak dari COVID-19, memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Sugeng, bahwa sebelum pandemi pun banyak perusahaan atau ada beberapa perusahaan khususnya di wilayah Kota Cimahi ini yang sudah istilahnya kurang mampu gitu kan untuk membayar upah para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, kemudian ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini tambah parah gitu kan. Ada memang beberapa perusahaan yang kalau tadi disampaikan oleh Dr. Sugeng itu tidak menjalankan aturan terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, khususnya tentang masalah upah, yang memang ada gitu kan faktanya gitu. Nah, kemudian kita dari Serikat Pekerja mewakili teman-teman sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh, tentunya kita memberikan arahan ataupun masukan-masukan baik itu ke pekerja khususnya
ataupun kalau memang dari pihak perusahaan khususnya manajemen ini mau berdiskusi dengan kita di perangkat cabang, kita memberikan masukan atau solusi terkait dengan dampak gitu kan dari pandemi COVID-19 ini, khususnya masalah pembayaran upah gitu kan, seperti apa. Kita di Serikat Pekerja tentunya dapat paham gitu kan atau memahami kondisi perusahaan gitu kan terkait COVID-19 ini. Jadi kalau bahasa Sundanya kita tidak kekeh gitu kan, apa yang selama ini misalnya diterima upahnya dalam keadaan normal sebelum pandemi, ya dengan adanya pandemi ini ya kita coba diskusi gitu kan, cari solusi yang terbaik gitu kan tentang pembayaran upah ini, tidak kekeh tadi gitu kan. Jadi salah satu apa ya istilahnya arahan atau mungkin masukan atau solusi terhadap pandemi ini dari kita dari Serikat Pekerja seperti itu untuk masalah itu. Nah, kebanyakan dari laporan yang diterima oleh teman-teman ya dari serikat, posisi PHK ini kebanyakan dengan alasan pandemi itu atau seperti apa? Ya, dengan adanya pandemi memang ini menjadi salah satu alasan. Jadi salah satu alasan bagi ya dalam tanda kutip mungkin perusahaan-perusahaan yang nakal untuk melakukan PHK gitu kan. Tapi kalau berbicara wilayah Cimahi sendiri memang tidak banyak gitu kan yang menimpa anggota kami di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang di PHK karena alasan pandemi gitu. Hanya memang ada beberapa 1 atau 2 perusahaan saja kan gitu, tidak semuanya. Kalau berbicara PHK, kalau masalah pembayaran upah memang mungkin hampir semua lah gitu kan, hampir semua perusahaan karena memang dampak pandemi ini kan global kan gitu, seperti itu. Nah, proses pelaksanaan PHK-nya apakah menurut dari teman-teman sendiri sudah sesuai belum dengan aturan yang berlaku? Tentang pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para pekerja, alhamdulillah kita di FSPMI itu sesuai prosedur tadi yang disampaikan oleh Dr. Sugeng tadi, bahwa kalau ada PHK atau kasus PHK atau kasus apapun itu biasa kita lakukan bipartit dulu gitu. Kemudian kalau bipartit tidak selesai kita lakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Kalaupun belum selesai juga atau tidak ada kesepakatan, baru kita menempuh jalur mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial gitu. Sudah ada sampai tahap itu. Dilakukan dan sudah selesai gitu kan untuk saat ini, karena memang prosesnya panjang gitu kan dari awal gitu tadi gitu. Untuk sementara seperti itu untuk masalah PHK. Jadi teman-teman sudah melakukan mediasi bahkan mendampingi ya. Iya. Termasuk perlindungan hukumnya juga begitu. Perlindungan hukum. Jadi tadi salah satu fungsi Serikat Pekerja itu kan bisa mewakili anggotanya untuk kalau berbicara masalah sidang di Pengadilan Hubungan Industrial, kita bisa di Serikat Pekerja itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 2 2004 gitu kan. Jadi bisa kita mewakili gitu, walaupun mungkin bukan pengacara gitu kan atau bukan sarjana hukum, tapi karena ada tadi ketentuan 2 2004, Undang-Undang 2 2004, kita bisa mewakili gitu kan untuk hadir beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Bisa dan sudah dilakukan. Iya, bisa. Hasilnya kan? Hasilnya mungkin tidak bisa disebutkan karena ini istilahnya ya kalau berbicara sidang mungkin Pak Dr. Sugeng lah yang lebih tahu kan gitu seperti apa gitu. Tapi sejauh ini dari teman-teman yang sesuai difasilitasi, harapan lah gitu kan bagi teman-teman pekerja gitu. Jadi teman-teman pekerja juga sejauh ini merasa terwakili ya. Jadi ya merasa terwakili gitu. kebanyakan dari mereka setelah di PHK, apakah ada tuntutan lain? Ketika permasalahan PHK ini sudah selesai diproses, kemudian sudah menghasilkan istilahnya kalau berbicara pengadilan berarti putusan, kemudian sudah dilaksanakan juga oleh para pihak, maka secara otomatis itu hubungan kerja kan sudah selesai gitu. Jadi tidak ada tuntutan apa-apa lagi gitu. Tinggal kita di perangkat cabang mengarahkan saja gitu bahwa kalau PHK itu kan tentunya terkait dengan kompensasi sejumlah uang lah gitu. Kita hanya mengarahkan saja bahwa hasil dari perjuangan selama ini tentang kompensasi tadi ya mohon dimanfaatkan lah gitu, buka usaha warung atau segala macam lah gitu. Jadi hanya itu sih. Jadi tidak ada tuntutan lain gitu. Tidak ada tuntutan lain ya. Ya. Berarti setelah 2 tahun ya, kita berjalan 2 tahun dan semoga segera berakhir lah ini si pandemi ini ya Kang ya. Apa masih banyak teman-teman yang mengadukan yang akan fasilitasi gitu?
eh Berbicara masalah itu masih ada sih memang, karena memang tadi proses perjalanannya kan panjang gitu. Ketika PHK misalnya 2 tahun atau 1 tahun ke belakang itu kan belum tentu dalam waktu yang singkat tadi itu bisa selesai gitu kan. Ini tergantung kemauan para pihak tadi. Apakah mau penyelesaiannya terhadap masalah ini cepat atau misalnya ya seperti apa kan gitu. Cuman kalau berbicara mekanisme hukum ya memang agak panjang gitu kan, tidak cukup 2-3 bulan atau mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun gitu kan. Jadi masih tetap akan ada apa istilahnya perselisihan yang diperselisihkan terkait dengan dampak pandemi tadi gitu. Artinya Akang masih terus memperjuangkan ya, masih dan akan terus berjuang ya Iya. bersama teman-teman. Oke, baik, terima kasih ya Kang ya. Terus berjuang, tapi kita akan terus berjuang setelah jeda berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pas. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Masih bersama kami pemirsa dalam acara Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Nah, mari kita ngopi dulu Pak Sugeng, Pak Asep. Pas. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Sugeng dulu nih. Jadi Pak, tentunya kan pemerintah sudah memberikan regulasi dan juga beberapa alternatif kebijakan lah ya. Solusi yang diberikan dalam hal ini melalui Kementerian Ketenagakerjaan ya, untuk melindungi kaum pekerja dan buruh. Itu apakah dirasa sudah cukup atau belum nih Pak? Yang pertama gini, kalau kita bicara aturan hukum, menurut saya pribadi tidak pernah ada aturan hukum yang sempurna. Pasti ada plus minusnya. Yang jadi masalah adalah di mana titik tolak teman-teman fokus dan melihat kepada aturan tadi. Seperti yang sama-sama kita pahami bahwa ada perubahan aturan yang dulu melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian dirubah. Dari perubahan itu bisa penghapusan, ada penambahan juga, dan pengurangan terhadap isi pasal tadi. Terkait tentang masalah PHK-nya, kalau dari sisi pekerja, ada penurunan nilai terhadap kompensasi yang diterima apabila pekerja mengalami dampak PHK tadi. Salah satu contoh konkret adalah, kalau dulu pekerja yang memasuki usia pensiun, dan itu mengacu ke Undang-Undang 13, maka dia dapat 2 kali ketentuan. Sekarang, pada saat masuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja, apabila pekerja masuk usia pensiun, dia cuma dapat 1,75 dari ketentuan tadi. Artinya ada penurunan nilai uang yang diterima pada saat pekerja tadi pensiun. Tapi yang perlu difahami gini, ada kenaikan derajat buat saya.
Dari segi pengaturan terhadap kompensasi tadi. Apa itu? Di Undang-Undang 13, kalau ada pengusaha yang tidak mau bayar pesangon sebelum ada putusan pengadilan, dari pengadilan ministerial maksudnya, tidak ada sanksi apapun dan tidak ada masalah apapun. Paling banter, makanya teman-teman kalau kita sering lihat di media massa melakukan unjuk rasa dan segala macam kan dalam hal rangka memperjuangkan haknya tadi. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja, nah yang ini yang kekurangan dari teman-teman pengusaha juga, tidak membaca secara utuh tadi. Di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 185 itu ngatur, apabila pengusaha ternyata melakukan PHK dan tidak mau membayar pesangon, pidana dia. bisa dipidanakan. Dan itu termasuk tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan. Betul, yang sanksinya paling minim 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Artinya sebenarnya kalau dua belah pihak tadi fokusnya kepada undang-undang secara utuh, maka dunia akan hati-hati. Karena apa? Walaupun ada nilai penurunan, tapi faktanya pada saat perusahaan melanggar itu, sanksi pidana menanti itu. Nah, kalau bicara secara keseluruhan, jadi lebih baik mana nih antara Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau saya pribadi, dua-duanya tidak ada yang baik. Dua-duanya tidak ada yang baik. Karena apa saya sampaikan gitu? Karena yang pertama, dari sisi pengusaha, kita nilai objektif. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, contoh tentang masalah karyawan kontrak, PKWT. Kalau dulu di 13, pengusaha itu hanya dibebankan ganti rugi apabila dia memutus kontrak sebelum waktunya. Artinya 1 tahun dikontrak 6 bulan, putus 6 bulan dibayar. Sudah. Sekarang tidak. Kalau ada kontrak, ternyata misalkan dia 2 tahun kontrak, maka dia wajib membayar kompensasi 2 bulan. Tapi kalau ternyata kontraknya di tengah jalan diputus, ganti ruginya tetap dibayar. Artinya kalau dia 2 tahun baru kerja 1,5 tahun, ternyata dia diputus, 2 bulan kewajiban untuk kompensasi, dan 6 bulan kewajiban untuk bayar ganti rugi. Beban juga buat pengusaha. Tapi bagi pekerja atau buruh, jenis pekerjaan yang sekarang jadi ambigu, nggak jelas. Karena di Kepmen 100-nya sudah dicabut oleh peraturan menteri yang baru. Nah, kalau untuk Kang Asep nih, bagaimana? Apakah lebih baik yang Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, berbicara masalah undang-undang, apakah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini kembali ke, kalau menurut saya yang penting adalah pelaksanaan atau implementasi gitu kan. Jadi tidak ada yang baik, kemudian tidak ada yang buruk kalau menurut saya gitu kan. Kenapa saya mengatakan bahwa yang paling baik adalah tentang pelaksanaannya? Contoh tadi disinggung bahwa ketika masa pandemi pemerintah kan mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Tenaga Kerja tadi, melalui surat edaran gitu kan. Salah satunya adalah disampaikan atau diamanatkan bahwa apabila pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai dengan yang sudah berlaku, maka besarannya upah itu kan dirundingkan. Tapi faktanya kan, ini banyak teman-teman pekerja yang mengadu ke kita, ke pimpinan cabang, Sepihak biasanya. sepihak gitu kan, jadi diliburkan atau dirumahkan karena memang tidak ada produksi atau order tadi, tapi upahnya kok nggak dibayar gitu. Nah itu baru sebatas surat edaran gitu kan, apalagi termasuk terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Jadi itu kalau menurut saya, jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tapi bagaimana pelaksanaannya kan seperti itu gitu. Khususnya dari sisi pengusaha lah, kalau kita dari serikat pekerja menyorotnya seperti itu. Nah, lalu gini Kang, harapan Akang untuk jadi langkah yang harus dilakukan sebetulnya seperti apa sih, terutama untuk melindungi teman-teman? Harapannya seperti apa nih? Harapan kita untuk melindungi teman-teman tentunya kita yang pertama adalah kita coba ikuti aturan atau regulasi yang ada seperti apa. Kemudian biasa kita lakukan di Serikat Pekerja Metal Indonesia ini, kita coba mengerti dengan kondisi perusahaan ketika pandemi ini seperti apa gitu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh saya itu jangan pakai gitu ngotot, kan kita ya. Ngotot banget. Karena kan kita dibiasakan atau diajarkan bahwa kita harus ada istilahnya memberi dan menerima gitu kan, dimana kita saatnya meminta gitu kan, meminta ketika misalnya perusahaan lagi untung segala macam. Nah itu kan posisi kita lebih kuat kan untuk meminta dan ada alasan gitu kan bahwa perusahaan sedang maju dan segala macam kan gitu.
Nah, tapi ketika pandemi ini kita juga harus paham gitu kan dengan kondisi dan situasi sulit yang dialami oleh perusahaan. Oke, baik. Hatur nuhun Kang Asep. Nah, Pesan sekarang ini, ke Pak Sugeng nih Pak. Setelah mendengarkan harapan nih dari Kang Asep yang tentunya mewakili teman-teman ya. Harapan dari Pak Sugeng itu harusnya seperti apa nih untuk perlindungan terhadap teman-teman yang lebih baik tentunya. Oke, gini, yang pertama yang perlu dipahami bahwa ada perbedaan antara hubungan kerja dengan hubungan industrial. Jadi kalau Undang-Undang 13 2003 itu menyampaikan hubungan industrial itu terjadi terhadap 3 pihak, pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Jadi ada fungsi pemerintah di situ. Jadi seharusnya, menurut saya pribadi, yang paling penting penegakan hukumnya. Keterlibatan pengawasan secara proaktif mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tadi. Karena apa? Sudah jelas, baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang 13 nyatakan fungsi penegakan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan itu menjadi fungsi pengawasan. Nah, yang jadi masalah adalah dengan alasan apapun, biasanya alasan klasik, Kang, kita sama-sama tahu bahwa sumber daya yang kurang dan segala macam, hanya selalu menunggu aduan tanpa ada peran serta secara proaktif mengontrol mana perusahaan yang benar, mana perusahaan tidak. Dan seharusnya diberlakukan juga punishment and reward. Apa itu? Perusahaan yang baik ya diberikan reward lah. Yang kurang baik ya diberikan punishment. Jadi secara hukumnya menurut saya lebih adil itu, lebih objektif juga. Yang penting penegakan aturannya itu yang lebih kedepankan menurut saya. Nah, berbicara soal penegakan tadi kan dari Kang Asep sudah memfasilitasi teman-teman bahkan sampai ke persidangan. Lalu fakta di lapangan seperti apa? Hasil dari ajuan tuntutan dan hasil persidangannya itu. Apakah sudah sesuai? Kalau berbicaranya tentang persidangan itu lain cerita, Kang. Yang pertama gini, di persidangan pengadilan umum industrial itu bersifat privat karena dia merupakan pengadilan yang berada di lingkup pengadilan perdata. Jadi walaupun dia perdata khusus tapi mengandung unsur privat juga. Artinya apa? Pada saat maju ke pengadilan yang lebih dikedepankan adalah bukti suratnya. Nah, kelemahan teman-teman adalah kadang pada saat mengajukan gugatan dia ngomong apa, tapi buktinya nggak ada, kan? Karena masih banyak juga perusahaan itu yang tidak memberikan slip gaji, tidak memberikan kontrak kerja, bahkan mem-PHK, mohon maaf bahasanya hanya seperti dengan lisan saja gitu. Ya sudah, kamu nggak boleh kerja lagi gitu. Jadi pada saat dia menggugat ke PHI, si pekerja pun bingung ngebuktinya. Saya karyawan PTA, buktinya nggak ada, slip upah tidak punya, kontrak kerja tidak punya, surat PHK tidak punya. Nah, jadi menang kalahnya pada saat ke pengadilan bukan lagi melihat benar dan salah, Kang. Tapi siapa yang bisa membuktikan pada saat ke pengadilan, dialah yang bisa memenangkan di pengadilan tadi. Gitu kelemahannya, Kang. Oke, artinya itu nih yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari pekerja ya tentunya. Baik, terima kasih Pak Sugeng dan juga Kang Asep atas waktunya. Tentunya kita semua berharap agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan teman-teman pekerja dan semuanya juga mendapat kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Dan itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama kedua narasumber saya dalam acara Ngopi Pas, Ngobrol Rupi-Rupi di Pasundan. Dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya dengan tema yang lainnya yang tidak kalah seru tentunya. Dan terima kasih telah menyaksikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.